adalah suatu proses sistematis untuk menentukan tujuan pembangunan dan merumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Melalui perencanaan, kegiatan pembangunan dapat diarahkan secara lebih terstruktur, terukur, dan juga rasional. Proses perencanaan biasanya terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang ingin diselesaikan. Kedua, merumuskan tujuan yang jelas dan realistis. Ketiga, melakukan pengumpulan serta analisis data sebagai dasar pengambilan keputusan. Keempat, menyusun berbagai alternatif strategi atau solusi. Kelima, memilih alternatif terbaik berdasarkan efektivitas dan ketersediaan sumber daya. Setelah rencana dijalankan, dilakukan pengendalian untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan rencana. Terakhir, dilakukan evaluasi untuk menilai keberhasilan dan memberikan masukan bagi perencana berikutnya. Dari sudut pandang PWK, perencanaan berfungsi mengarahkan perubahan agar teratur, menjaga konflik ruang, dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kapasitas lingkungan. Tanpa perencanaan, pertumbuhan kota dapat terjadi secara acak, sehingga memunculkan konflik ruang, ketidakteraturan, kerusakan lingkungan, dan risiko bencana yang semakin tinggi. Oleh karena itu, perencanaan menjadi dasar bagi pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi. Poin pentingnya antara lain, yang pertama, mengarahkan pertumbuhan wilayah agar teratur. Kedua, mencegah konflik pemanfaatan ruang. Ketiga, mengurangi risiko bencana dan dampak lingkungan. Keempat, mengoptimalkan sumber daya yang terbatas. Kelima, menghubungkan dan mengintegrasikan infrastruktur. Keenam, memberikan kepastian hukum pembangunan melalui dokumen tata ruang seperti RT/RW dan RDTR. Perkembangan sejarah ilmu perencanaan wilayah dan kota di Indonesia dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama ada era kolonial dari tahun 1900 sampai dengan 1945, yaitu dipimpin oleh pemerintahan Hindia Belanda dengan fokus tata ruang pelabuhan, pemerintahan kota, dan juga pemukiman Eropa. Awal kemerdekaan sampai dengan Orde Lama pada tahun 1945 sampai dengan 1965, perencanaan lebih berorientasi pada pembangunan nasional dan pemulihan pasca kemerdekaan. Belum banyak regulasi detail tentang tata ruang. Selanjutnya, era Orde Baru tahun 1966 sampai dengan 1998. Masa penting dalam sejarah perencanaan. Munculnya RUTR atau Rencana Umum Tata Ruang, pembangunan besar-besaran, pembentukan institusi perencanaan, dan mulai berkembangnya pendidikan PWK di kampus-kampus. Selanjutnya ada era reformasi sampai dengan masa kini pada tahun 1998 sampai dengan saat ini. Perencanaan jauh lebih komprehensif dan partisipatif. Terbitnya Undang-Undang Penataan Ruang, penerapan RT/RW dan RDTR yang lebih jelas, serta fokus pada isu lingkungan, smart city, ketahanan bencana, dan pembangunan berkelanjutan. Peluang kerja perencana di masa depan. Bidang PWK sangat luas dan kebutuhan semakin tinggi. Sektor pemerintah yang pertama ada Kementerian ATR atau BPN, Bapeda Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Dinas PUPR Perhubungan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Lalu di sektor swasta dan konsultan terdapat konsultan perencanaan tata ruang, konsultan lingkungan hidup, konsultan transportasi, pembangunan wilayah, dan juga smart city, lalu developer perumahan dan juga properti. Aspek keprofesian, perencanaan wilayah dan kota. Seorang perencana harus memiliki kemampuan dalam, yang pertama, analisis wilayah dan kota, melingkupi keruangan, sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Yang kedua, perancangan tata ruang, melingkupi RT/RW, RDTR, dan master plan. Yang ketiga, teknik pemetaan dan JIS. Yang keempat, perumusan kebijakan dan dokumen perencanaan. Yang kelima, keterampilan komunikasi dan public engagement. Yang keenam, etika profesi seperti objektivitas, keberlanjutan, dan juga keadilan spasial. Perencana juga dapat menjadi anggota organisasi profesi seperti IAP atau Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia. Perencana akan sangat dibutuhkan untuk penanganan perubahan iklim dan juga bencana, urbanisasi dan pertumbuhan kota, smart city, dan transportasi digital, tata ruang berbasis data, serta pembangunan berkelanjutan.
Jadi, ruang lingkup wilayah mencakup area luas antar kecamatan dan antar kabupaten, sehingga ikon di Kota Baru dilihat sebagai bagian dari pusat pertumbuhan wilayah yang dapat menarik aktivitas regional dan memperkuat identitas kabupaten. Fokusnya pada dampak skala besar, seperti konektivitas, ekonomi wilayah, dan pemerataan bangunan. Ruang lingkup kota lebih sempit dan fokus pada tata ruang, serta fasilitas dalam area perkotaan. Ikon Kota Baru dipandang sebagai elemen estetika dan fungsi kota. Ruang lingkup kota lebih sempit dan fokus pada tata ruang, serta fasilitas dalam area perkotaan. Ikon Kota Baru dipandang sebagai elemen estetika dan fungsi kota, seperti ruang publik, orientasi kota, identitas kawasan, dan penataan lingkungan sekitar agar nyaman bagi warga. Perencanaan wilayah mengkaji struktur ruang skala kabupaten, pusat pertumbuhan, dan hubungan antar kawasan. Ikon Kota Baru dilihat sebagai kawasan strategis kabupaten yang berpotensi mendorong perkembangan ekonomi dan pemerataan wilayah. Produk wilayah seperti RT/RW kabupaten, RPJMD, dan rencana kawasan strategis. Perencanaan kota mengkaji tata guna lahan, desain ruang publik, utilitas kota, dan kualitas lingkungan di dalam batas kota. Ikon Kota Baru dipandang sebagai fasilitas kota yang harus diatur, dibangun, dan ditata agar mendukung aktivitas masyarakat, estetika kota, dan fungsi ruang publik. Produk kota seperti RT/RK, RDTR, rencana tata ruang kota, rencana penataan ruang publik, atau ikon kota. Contoh isu kajian dalam PWK-an, contohnya adalah isu tata ruang dan penggunaan lahan, seperti konflik pemanfaatan lahan dengan masalah biasanya perebutan penggunaan ruang. Lalu ada juga isu infrastruktur dan transportasi, seperti masalah kemacetan dan masalah kurangnya infrastruktur seperti air, listrik, dan kurangnya mobilisasi. Contoh isu sosial ekonomi seperti kesenjangan sosial dan pemukiman yang kumuh, isu lingkungan hidup seperti pengelolaan sampah dan kerusakan lingkungan serta mitigasi bencana. Isu tata kelola kebijakan seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, ketidakakuratan perencanaan pembangunan akibat kurangnya koordinasi dengan masyarakat, dan evaluasi program pemerintah yang kurang. Kuliah ini memberikan pemahaman awal tentang bagaimana wilayah dan kota direncanakan secara teratur, berdasarkan data, kebutuhan masyarakat, serta prinsip keberlanjutan. PWK tidak hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan kebijakan pemerintah. Tujuannya adalah menciptakan ruang hidup yang nyaman, aman, dan produktif. Pendalaman yang perlu dipelajari ke depan, yang pertama itu penggunaan GIS, pemetaan, dan analisis spasial. Kemudian metode analisis wilayah dan pengumpulan data. Kemudian pemahaman regulasi tata ruang, RT/RW, RDTR, UU penata ruang, dan perencanaan transportasi dan infrastruktur.